Kondisi market lagi merah ya di mana-mana ya. IHSG banyak yang memprediksi ini bisa sampai 5.000. Dan di Amerika juga sahamnya semuanya merah ya, terutama ini karena si Trump tiba-tiba kemarin naikin tarif ke semua negara. Ini bahkan sampai kripto juga ya. Kalau misalnya kalian di sini ada yang beli kripto pasti berasa tuh ya. Bahkan Bitcoin pun ikut turun gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, ini salah satu suhu investor kita nih Warren Buffett, dia pegang cash udah dari jauh-jauh hari. Dia pegang setara 5 ribuan triliun rupiah ya, benar-benar cash heavy karena dia mungkin sudah melihat ini dari jauh-jauh hari. Terus kalau kita lihat ya CEO-nya JP Morgan, si Jamie Dimon, dia juga udah jual dia punya saham tuh dari jauh-jauh hari, dari tahun lalu ya. Jadi mungkin ya memang orang-orang yang posisinya di atas, dia dekat dengan pengambil keputusan, dia kira-kira tahu gitu apa yang akan terjadi di market. Tapi anyway, balik lagi ke filosofi dari Warren Buffett ya, memang saat terbaik untuk kita membeli itu adalah ketika orang lain tuh semua takut ya, ketika di jalanan ini darahnya di mana-mana, ketika market lagi turun ya, dan juga media itu gembar-gemborin marketnya turun. Ini tuh sama seperti pada saat COVID. Ya mungkin di sini kalian banyak yang profit ya pada saat COVID. Itu bulan Maret, bulan April turunnya itu lumayan signifikan, tapi akhirnya dilihat di akhir tahun, di tahun selanjutnya itu akhirnya rebound gitu. Nah ini kemungkinan juga akan sama, tapi memang sekarang mungkin belum bottomnya ya, karena masih banyak ketidakpastiannya. Kayak misalnya kemarin si Trump naikin tarif kan, dia ekspektasi si China akan ngerespon gitu untuk negosiasi, sama seperti si Vietnam. Vietnam kan tiba-tiba langsung tuh, oke, tarifnya US 0% deh, terus dia langsung negosiasi, dia kirim orang ke Amerika. Gitu, ekspektasi Trump, banyak negara terutama China tuh akan negosiasi karena kan Amerika kuat posisinya. Tapi belum terjadi ya, malah si China naikin tarifnya juga ke Amerika. Jadi di sini posisinya sekarang kita wait and see semuanya. Dan saya selalu bilang ya, kalau misalnya market turun kayak gini jangan buru-buru langsung all in. Ya kayak misalnya salah satu orang yang saya kenal tuh, kemarin ada beberapa saham blue chip yang turun dan memang under value ya. Ketika turun itu langsung dia all in. Semua hartanya dia beliin tuh. Dan pada saat dia udah masuk, ternyata turun lagi. Turun lebih dari 10%. Sekarang dia di posisi loss. Dia bingung gitu. Nah, walaupun memang ya kemungkinan besar dalam jangka panjang, ya kalau memang suatu saham itu punya fundamental yang baik, ya akan rebound juga. Tapi lebih bagus caranya itu masuknya pelan-pelan. Ya seperti yang saya selalu tekankan ya di video-video sebelumnya, kita masuknya 10%, 20% dari yang kita punya, kita wait and see, nanti lewat berapa lama kita masukin lagi 20%. Jangan all in dan selalu pegang cash. Selalu ada cash yang ada di tangan kita. Ya gila itu kalau misalnya langsung all in tanpa megang cash sama sekali. Ya itu nggak wise sama sekali. Banyak orang yang all in itu karena FOMO, ikut-ikutan temen. Dengar orang bilang ini kalau di bawah angka segini nih udah under value, dia buru-buru, dia takut, dia ketinggalan kereta, tanpa melihat kondisi yang sekarang sedang terjadi gitu. Dan ini cukup menarik ya kalau misalnya kalian analisa juga ya, kita lihat si Trump ini naikin tarif. Ini sebenarnya saya juga masih bingung gitu. Sebenarnya motif utamanya apa? Memang motif pertama adalah dia mau melindungi industri dalam negeri di Amerika. Ya karena kan ketergantungannya tinggi, terutama dia juga impor dari China banyak banget. Dia mau perusahaan Amerika itu pabriknya dipindahin lah ke Amerika. Kita bangun Amerika, lapangan pekerjaannya dibuka gitu ya, jadi punya sendiri. Jangan sampai ketergantungan dengan negara lain. Nah ini kan orang pikirkan gitu kan. Tapi ada motif lain yang orang lain juga pikirkan. Apa mungkin si Trump ini mau fabrikasi resesi di Amerika? Ya fabrikasi resesi itu maksudnya supaya di sana terjadi resesi. Karena kalau misalnya terjadi resesi, ekonomi melambat, Fed-nya dia di sana, si bank sentralnya itu bisa turunin suku bunga. Jadi nanti surat utangnya Amerika yang sekarang mungkin secara yield itu bisa 3%, 4%, nah itu bisa tuh dia terbitin surat utang baru yang yieldnya jauh lebih rendah untuk refinance hutang yang sebelumnya. Jadi dia menekan cost-nya dari hutangnya dia. Menurut saya ini agak konspiratif ya, belum tentu seperti ini. Ada juga orang yang mikir motifnya Trump ini adalah dia mau beli semua aset, semua saham dengan harga yang murah. Karena dia tahu dia punya power, dia bisa turunin market. Jadi kemarin itu kan dia udah launch Trump meme coin ya. Ya mungkin di sana dia ada jual dan dia pegang banyak cash. Terus pada saat dia buat keputusan seperti ini kan marketnya crash di semua negara gitu ya secara global. Bahkan di China juga crash. Nah dia langsung dengan menggunakan perusahaan investasinya dia tuh bisa beli-beliin aset dengan harga yang murah. Nah ini juga sebenarnya agak konspiratif banget gitu ya. Banyak orang menerka-nerka sebenarnya si Trump ini tuh maunya apa. Anyway, ya kita melihat ketidakpastian di sini. Kalau kita sebagai investor ya, di sini kita ya posisinya jangan all in. Ya, seperti yang saya selalu tekankan. Di COVID juga banyak orang yang all in gitu. Baru turun dikit dia udah all in. Padahal seharusnya pelan-pelan. Mungkin yang idealnya memang
Kita all in-nya pada saat bottom, tapi kan kita nggak tahu bottom-nya itu di mana. Selalu begitu ketika harga saham itu turun atau harga suatu aset lah ya, misalnya properti, kripto, apapun itu, ketika turun kan kita nggak tahu bottom-nya di mana. Nah, untuk saham memang idealnya itu kita belinya secara perlahan. Dan di sini saya tekankan ya teman-teman, kalau bisa tetap jangan trading, fokus di kerjaan utama, cari cara untuk bisa nambah pendapatan supaya nanti uangnya bisa ditumbuhkan lewat investasi. Jangan malah beralih ke trading karena ya seperti yang kita tahu ya jumlah orang yang benar-benar profit dari trading itu sangat dikit sekali. Ya dan kita sering kali kalau trading itu kita akan mau terus gitu nyandu. Ketika kita dari 10 juta udah jadi 100 juta, kita akan mau 100 juta jadi 1 miliar. Karena kita sudah pernah melihat 10 kali lipat itu. Nanti kerja jadi males. Dan kalau misalnya turun gitu ya dari 100 juta turun ke 50 juta, awalnya kan 10 juta, terus jadi 100 juta, terus turun ke 50 juta, masih untung nih. Tapi merasanya kayak, aduh mestinya tadi 100 juta gue jual nih. Nah itu tuh akan merusak kita punya kerjaan utama. Dan saya sendiri juga pernah mengalami ini ya, walaupun masukin uang yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi ketika posisinya turun, di posisi kita nge-trading, kita ngerasa bisa cuan, itu sangat mengganggu sekali pekerjaan utama kita. Terus kemarin ini ada yang nanya ke saya ya, ini posisi market semua lagi turun dan sekarang kan AI menjamur di mana-mana gitu ya. Dalam 10 tahun diprediksi akan ada AI agent di mana-mana, ada robot di mana-mana. Pertama ya saya tekankan di sini kalau robot di mana-mana. Ini kan orang bayangannya, oh satu dunia ini akan ada satu orang, satu robot. Ya bisa terjadi, memang setiap orang akan butuh, sama seperti satu dunia ini dulu dibilang satu orang satu laptop atau satu orang satu handphone. Tapi untuk Indonesia menurut saya nggak semudah itu. Kalian coba bayangin, kalau pabrik tiba-tiba pakai semuanya robot di dalamnya, restoran tiba-tiba pakai semua robot di dalamnya, emangnya nggak ada demo? Emangnya nggak dihancurin tuh robotnya? Emangnya pemerintah nggak bakal intervensi? Ya membatasi jumlah robot yang dipakai? Pasti intervensi, karena kan banyak orang jadi nggak ada pekerjaan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung 10 tahun lagi semuanya hilang gitu. Langsung semuanya pakai AI agent sama robot. Perlahan hilang, iya bisa. Tapi kalau langsung hilang nggak mungkin, terutama di negara seperti Indo ya. Kecuali kalau misalnya di Amerika atau China gitu yang mengadopsinya cepat, mungkin bisa. Nah, tapi satu hal ya menurut saya yang cukup positif ini 10 tahun, 15 tahun lagi semua orang jadi lebih mudah untuk memulai bisnis. Karena selain kita bisa brainstorm, tukar pikiran sama si ChatGPT, itu kita kalau mau mulai bisnis kita tinggal subscribe aja untuk semua kebutuhan back-end-nya. Misalnya, kita butuh akuntan, subscribe aja ke AI agent yang akuntan. Kita butuh seorang HRD, kita subscribe aja ke AI agent yang seorang HRD. Gitu. Jadi itu akan ada tuh opsinya di masa depan, bahkan sampai programmer ya kita tinggal subscribe aja. Jadi memulai bisnis jadi lebih enak, bahkan kita brainstorm tentang ide memulai bisnis juga bisa dengan ChatGPT. Nah tapi yang akan diunggulkan tentu yang orang-orang sudah siapin dari jauh-jauh hari. Makanya kalau misalnya kalian tertarik dan kalian melihat 10 tahun 15 tahun lagi mungkin kalian mau masuk dalam ranah bisnis, punya bisnis sendiri, kalian bisa coba cek ya aplikasi yang saya bangun namanya Growin. Ini memang sekolah untuk pebisnis ya. Semuanya ada di dalamnya, ada ribuan ilmu teknis bisnis, ada template dokumen siap pakai dan bisa konsultasi tertulis juga. Jadi memang sudah semuanya di dalam dan nggak usah pusing lagi gitu ya. Karena kalau misalnya kita sendiri cari di luar gitu ke YouTube atau misalnya ikut webinar itu akan habis waktu ya untuk nyaring narasumber mana yang oke, ilmu mana yang patut kita pelajari dan nggak terstruktur. Sedangkan kalau di Growin semuanya terstruktur. Anyway, balik lagi ya menurut saya satu lagi yang sangat perlu teman-teman di sini lakukan adalah mempelajari tentang AI. Ya jadi paling enggak ya, kalau misalnya kita ngerti tentang AI, kita tuh punya nilai tambah. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah seorang desainer, coba deh pakai ChatGPT untuk generate design, pakai Midjourney, pelajarin. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah seorang video editor, coba deh pakai yang namanya Kling AI ya. Cobain gitu. Oh ternyata kalau Kling AI generate gambarnya begini. Oh Runway ML tuh generate gambarnya begini. Kalian harus paham dari sekarang. Karena itu akan bisa menjadi nilai tambah kalian dan kalian bisa meraba-raba. Oh kalau misalnya nanti AI menggantikan manusia, kira-kira di sini nih selaknya. Oh kira-kira dari sisi ini masih butuh manusia nih. Itu kita akan punya gambarannya. Saya sendiri juga mendorong diri saya untuk cobain semua jenis AI. Supaya saya tahu kira-kira apa yang bisa dipakai ya ataupun di mana ada kebutuhan. Kalau saya mungkin dari sisi peluang bisnisnya ya, di mana ada kebutuhan yang bisa kita isi nih dari sisi peluang bisnisnya. Tapi di luar dari itu juga akan bisa melihat, oh ternyata yang ini nih nggak bakal benar-benar menggantikan nih suatu pekerjaan. Ini nih tetap mesti pairing nih. Akan ada value nih untuk orang-orang yang paham cara pakai AI ini di dalam bidangnya. Jadi dari sekarang kalian harus agresif belajar ya, harus terutama tentang AI. Karena tiap tahun nih AI perkembangannya sangat cepat. Kalau tahun lalu mungkin ChatGPT-nya hanya prompting biasa, tukar pikiran. Sekarang ChatGPT-nya udah bisa generate gambar. Bahkan kemarin yang Ghibli tuh sempat viral ya, semua orang langsung generate gambar Ghibli ataupun dengan style animasi yang lain ya.
Itu kan semua orang pada bikin yang Ghibli. Padahal kalau misalnya kita tulis, oh style animasi Doraemon atau Tekken, itu dia juga bisa. Gitu, dia bisa generate apapun. Dan kedepannya pastinya si ChatGPT ini akan jauh lebih gila dari ini. Pasti bisa sampai video, ya pasti bisa sampai dia ngomong dan ngajarin kita tentang apapun itu, generate video ngajar. Intinya kita harus deket dengan perkembangannya, supaya nanti nggak jomplang. Ya seperti orang tua kita. Ya kalau orang tua kita kan mungkin pakai handphone susah. Itu karena di zaman dia nggak ada handphone. Terus tiba-tiba pada saat dia udah tua, handphonenya udah canggih nih yang dia pakai smartphone. Jadi dia agak kagok. Sama seperti kita, mungkin kalau kita sekarang nyobain AI, ChatGPT masih oke. Tapi kalau kita nggak nyobain, terus tiba-tiba udah 10 tahun lewat, terus semuanya udah menjadi canggih. Nanti bisa bingung tuh. Sama seperti kita melihat orang tua kita. Anak-anak muda melihat kita akan seperti itu. Jadi saya coba konklusikan lagi ya di video ini. Pertama, jangan panik market turun karena ini memang nggak ada hal yang baru ya di bawah matahari. There is nothing new under the sun. Seperti yang selalu dibilangin orang-orang, kalau misalnya ada naik, selalu ada turun, selalu ada naik. Dan jangan all in. Ya, jangan pernah all in. Kalian masukinnya itu DCA ya, perlahan, dan selalu pegang cash. Ya, jangan seperti orang yang saya kenal yang all in buru-buru karena FOMO. Dan manfaatkan momen ini untuk belajar lebih banyak ya, terutama belajar untuk bisnis, belajar tentang AI, karena nanti dalam 5-10 tahun ke depan, ini akan menjadi keunggulannya kalian. Ya, karena kita tahu selain ada AI agent, ada robot, nih jumlah manusia juga bertambah terus. Sekarang mungkin 7 atau 8 miliar di dunia, nanti bisa 9 atau 10 miliar gitu ya, persaingannya akan lebih ketat. Jadi kita persiapkan semuanya dari sekarang. Semoga berguna ya.